Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai materi pada bab penipuan komputer. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rofiah Ratna Adilah, NIM 195221058. Yang kedua, Elok Putri Mintari, NIM 195221061. Yang ketiga, Jessica Tersiana Handayani, NIM 195221072. Dan yang keempat, Rafli Syafikri Al-Raihan, NIM 195221082. Ancaman sistem informasi modern. Yang pertama, bencana alam dan politik. Contohnya, kebakaran atau panas berlebihan, banjir, gempa bumi, longsor, topan, tornado, badai salju, dan hujan yang membekukan, serta perang dan serangan teroris. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Terdiri dari yang pertama, kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Kesalahan perangkat lunak atau bugs. 3. Benturan sistem operasi. 4. Pemadaman listrik dan fluktuasi. 5. Kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Yang selanjutnya ada tindakan yang tidak diharapkan. Yang pertama, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang dilatih atau diawasi dengan buruk. 2. Kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan. 3. Kehilangan, kesalahan, kerusakan atau salah menempatkan data. 4. Kesalahan logika. Dan yang kelima, sistem yang memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak bisa menangani tugas yang ditujukan. Selanjutnya, tindakan yang disengaja atau kejahatan komputer. Yang pertama, sabotase. Yang kedua, misrepresentasi, penggunaan yang salah atau pengungkapan data yang tidak diotorisasi. 3. Penyalahgunaan aset. 4. Penipuan laporan keuangan. 5. Korupsi. 6. Penipuan komputer serangan, rekayasa sosial, dan malware. Selanjutnya, ancaman yang keempat, yaitu tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, atau sabotase. Sabotase sendiri merupakan suatu tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponennya. Contoh-contoh tindakan yang disengaja sebagai berikut. Yang pertama, virus Sobik menimbulkan kerusakan bagi jutaan komputer, termasuknya matinya sistem kereta api selama 6 jam. Yang kedua, hacker mencuri 1,5 juta kredit dan debit dari Global Payment yang mengakibatkan kerugian sebesar 84 juta dolar dan 90% mengalami penurunan laba. Selanjutnya, penipuan dan prosesnya. Penipuan atau fraud merupakan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Secara legal, untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada yang pertama, pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. 2. Fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. 3. Niat untuk menipu. 4. Kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, di mana seseorang tergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan. Yang kelima, pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Kemudian pendahuluan untuk penipuan. Yang pertama, kriminal kerah putih atau white collar criminal. Umumnya para pelaku bisnis yang melakukan penipuan. Kejahatan kerah putih biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan kejahatan mereka biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua, korupsi atau corruption. Pelaku tidak jujur yang seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral atau tidak kompatibel dengan standar etis. Contohnya, termasuk penyuapan dan persekongkolan tender. Yang ketiga, penipuan investasi atau investment fraud. Mispresentasi atau meninggalkan fakta-fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak ada risiko. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan mengenai penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan pencurian aset perusahaan oleh karyawan.
Faktor yang lebih berkontribusi dalam sebagian besar penyalahgunaan adalah tidak adanya pengendalian internal dan atau kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan perilaku yang disengaja atau ceroboh. Apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material? SAS nomor 99 mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. Statement on Auditing Standards nomor 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit yang efektif pada Desember 2002. SAS nomor 99 mensyaratkan auditor untuk yang pertama, memahami penipuan. Oleh karena auditor tidak dapat secara efektif mengaudit sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka harus memahami bagaimana serta mengapa itu dilakukan. Yang kedua, mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material. Saat merencanakan audit, anggota tim mendiskusikan bagaimana dan di mana laporan keuangan rentan terhadap penipuan. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi. Tim audit mengumpulkan bukti dengan mencari faktor resiko penipuan, seperti menguji catatan perusahaan dan menanyakan manajemen, komite audit dari dewan direksi, dan lainnya apakah mereka mengetahui penipuan yang terjadi saat ini atau masa lalu. Yang keempat, mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko. Bukti yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko penipuan dengan memvariasikan sifat, waktu, dan luas prosedur audit dengan cara mengevaluasi secara berhati-hati terhadap risiko manajemen yang mengesampingkan pengendalian internal. Yang kelima yaitu mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. Auditor harus mengevaluasi apakah salah saji yang diidentifikasi mengindikasikan keberadaan penipuan dan menentukan dampaknya pada laporan keuangan dan audit. Yang keenam yaitu mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan. Auditor harus mendokumentasikan dan mengomunikasikan temuan mereka ke manajemen dan komite audit. Yang terakhir yaitu menggabungkan fokus teknologi. SAS nomor 99 mengakui bahwa dampak teknologi memiliki risiko penipuan dan memberikan komentar dan contoh untuk mengakui dampak ini. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Baik, sekarang saya akan memaparkan mengenai segitiga penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, ada 3 kondisi ketika penipuan terjadi. Yang pertama yaitu tekanan, kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Yang pertama tekanan. Tekanan dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu segitiga tekanan karyawan dan juga segitiga tekanan laporan keuangan. Segitiga tekanan karyawan didukung oleh 3 hal, yang pertama yaitu keuangan, yang kedua emosional, dan yang ketiga gaya hidup. Yang kedua yaitu segitiga tekanan laporan keuangan. Didukung oleh 3 hal, yang pertama yaitu keuangan, yang kedua karakteristik manajemen, dan yang ketiga kondisi industri. Yang kedua mengenai kesempatan. Pada segitiga kesempatan ada 3 hal, yang pertama melakukan, yang kedua mengubah, dan yang ketiga menyembunyikan. Yang ketiga yaitu mengenai rasionalisasi. Pada segitiga rasionalisasi ada 3 hal, yang pertama yaitu sikap, yang kedua kurangnya integritas personal, dan yang ketiga yaitu justifikasi. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan merupakan dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. 3 jenis tekanan yang menyebabkan penyalahgunaan ditujukan dalam segitiga tekanan karyawan. Yang pertama yaitu keuangan, emosional, dan gaya hidup. Tekanan keuangan seringkali memotivasi penipuan penyalahgunaan oleh karyawan. Contoh tekanan seperti hidup di luar kemampuannya, kerugian keuangan yang besar atau utang personal yang tinggi. Terkadang, pelaku merasakan tekanan yang tidak dapat dibagi dan percaya bahwa penipuan adalah jalan keluar satu-satunya dari situasi yang sulit. Yang kedua yaitu emosional. Banyak penipuan karyawan dimotivasi oleh ketamakan. Beberapa karyawan melakukan penipuan karena mereka memiliki perasaan yang kuat atas pemecatan atau percaya bahwa mereka telah diperlakukan secara tidak adil. Mereka mungkin merasakan bahwa bayaran mereka terlalu kecil, kontribusi mereka tidak diapresiasi, atau perusahaan mengambil keuntungan dari mereka.
Dan yang ketiga yaitu gaya hidup. Beberapa orang melakukan penipuan untuk menghidupi keluarga mereka atau memenangkan kompetisi dengan istilah siapa yang terbaik. Orang lain melakukan penipuan karena beberapa kombinasi dari keserakahan, ego, kesombongan, atau ambisi yang menyebabkan mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa banyak yang mereka punya, tetapi tidak pernah merasakan cukup. Yang selanjutnya yaitu segitiga tekanan laporan keuangan. Didukung oleh 3 hal, yang pertama yaitu keuangan, yang kedua karakteristik manajemen, dan yang ketiga yaitu kondisi industri. Tekanan keuangan yang umum adalah kebutuhan untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi laba untuk menjaga jatuhnya harga saham. Manajer membuat tekanan signifikan dengan prediksi laba yang terlalu agresif atau standar kinerja yang tidak realistis atau menggunakan program insentif yang memotivasi karyawan untuk memasukkan hasil keuangan dengan menjaga pekerjaan mereka atau menerima opsi saham dan pembayaran insentif lainnya. Kondisi industri seperti persyaratan regulasi yang baru atau kejenuhan pasar yang signifikan dengan margin yang menurun dapat memotivasi penipuan. Yang kedua yaitu kesempatan. Kesempatan merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Mengenai kesempatan, pada segitiga kesempatan ada 3 hal. Yang pertama yaitu melakukan, yang kedua mengubah, dan yang ketiga menyembunyikan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai siapa yang melakukan penipuan dan mengapa. Yang memungkinkan pelaku melakukan penipuan ada 3 hal yang meliputi 1. Sebagian besar contoh kecurangan pelaporan keuangan yang melibatkan memperbesar aset atau pendapatan, kemudian mengecilkan kewajiban atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Yang kedua yaitu terkait menyembunyikan penipuan. Salah satu cara karyawan untuk menyembunyikan pencurian aset perusahaan adalah dengan membebankan item yang dicuri ke akun beban. Tindakan pelaku tersebut dapat terbongkar dalam waktu setahun atau bahkan kurang, karena akun beban adalah memusatkan perhatian keluar pada setiap akhir tahun. Kemudian yang ketiga yaitu mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Dalam penyalahgunaan, pelaku penipuan yang tidak mencuri kas atau menggunakan aset yang dicuri secara personal harus mengonversikannya dalam bentuk yang dapat dibelanjakan. Kemudian ada sebab mengapa seorang melakukan penipuan, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Beberapa perilaku merasionalkan bahwa mereka tidak benar-benar melukai secara nyata, tetapi berhadapan dengan sistem komputer yang tidak bernama dan tidak berwajah atau perusahaan impersonal yang tidak akan kehilangan uang. Kemudian yaitu materi pokok dari bab ini, yaitu penipuan komputer. Penipuan komputer atau sering disebut dengan computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Nah, contoh dari penipuan komputer itu sendiri yaitu pencurian, penggunaan, akses modifikasi, penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak maupun perangkat keras atau data. Kemudian ada juga pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Contoh yang lain yaitu memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa penipuan komputer itu meningkat. Yang pertama yaitu tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer itu sendiri. Jadi, banyak orang yang tidak percaya bahwa menyalin perangkat lunak termasuk penipuan komputer. Pembuat perangkat lunak akan menuntut siapapun
yang membuat salinan ilegal. Beberapa orang juga tidak berpikir hal ini adalah kejahatan untuk mencari file komputer orang lain jika mereka tidak membahayakan. Sementara perusahaan yang datanya dicari merasa lebih jauh berbeda. Alasan yang kedua yaitu banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. Departemen Pertahanan memperkirakan bahwa lebih dari 100 badan mata-mata asing telah bekerja untuk mendapatkan akses ke komputer pemerintah dan juga sejumlah orang kriminal yang tidak dikenal. Alasan yang ketiga yaitu persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Jadi banyak perusahaan yang percaya publikasi yang buruk akan menghasilkan penipuan yang sama dan hilangnya kepercayaan pelanggan yang berharga lebih dari penipuannya sendiri. Alasan yang keempat yaitu banyak jaringan yang tidak aman. Kemudian alasan yang terakhir yaitu situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Nah, contohnya itu pencarian internet menemukan ribuan situs yang memberitahukan bagaimana melakukan serangan merupakan suatu bentuk umum dari penyalahgunaan komputer itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penipuan dan prosesnya. Di sini terdapat klasifikasi penipuan komputer. Penipuan komputer dapat dikategorikan dengan menggunakan model pengolahan data. Di sini terdapat 5 klasifikasi penipuan komputer. Di antaranya penipuan prosesor, penipuan data, input penipuan, output penipuan, dan penipuan instruksi komputer. Yang pertama, input penipuan. Cara yang paling sederhana dan cara yang paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah mengganti atau memalsukan input komputer. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu untuk memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi jejak. Contohnya, seorang pria menggunakan desktop untuk mempersiapkan tagihan perlengkapan kantor yang tidak pernah dipesan atau dikirimkan mereka ke perusahaan lokal. Fakturnya kurang dari $300, jumlah yang seringkali tidak membutuhkan persetujuan pesanan pembelian. Persentase tagihan yang tinggi harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Di sini contohnya perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Yang ketiga, penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusakkan perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Pendekatan ini biasanya tidak umum karena menggunakan pengetahuan pemrograman khusus. Selanjutnya ada penipuan data. Secara ilegal dengan menggunakan menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. Selanjutnya, output penipuan. Perilaku penipuan menggunakan komputer untuk memalsukan output yang terlibat otentik, seperti cek pembayaran. Para pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran, menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak untuk menghapus pembayar dan jumlahnya, serta mencetak cek pembayaran fiktif. Selanjutnya yaitu mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Di sini terdapat 2 diantaranya untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi. Yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Membuat penipuan agar tidak terjadi, cara-caranya yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Kemudian, mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risiko yang meminimalkan kemungkinan penipuan.
Ketiga, membentukkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat dan independen dari dewan direksi. Keempat, menetapkan otoritas dan tanggung jawab, menjaga jalur komunikasi terbuka dengan karyawan, dan yang terakhir meningkatkan hukuman. Kemudian meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Cara-cara yang pertama, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan dan penyimpanan, kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat, kemudian mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem, kemudian mencegah akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personil yang berwenang. Yang terakhir, meminta transaksi dan aktivitas agar diotorisasi dengan personel supervisor yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.